Siomay adalah salah satu jenis dimsum. Dalam bahasa Mandarin, makanan ini disebut saomai, sementara dalam bahasa Kanton disebut siumai. Dalam dialek Beijing, makanan ini juga dibaca dengan saomai. Kulit siomay adalah serupa dengan kulit pangsit. Makanan ini konon berasal dari Mongolia Dalam. Nah men, apa kabar men? Pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana lu, masih bersama saya di Jidan Potret. Nah men, kali ini kita berada di kawasan Mayang Mengurai, tepatnya di kota Jambi, tidak jauh dari rumah sakit Abdul Manat, kota Jambi. Nah men, seperti biasa hiruk pikuk di jalanan masyarakat yang ada di kota Jambi ini. Tentunya kita sambil jalan-jalan di bulan suci Ramadan ini, kita akan melihat berbagai macam kuliner, hidangan baik untuk berbuka maupun harian seperti biasa. Nah mau tahu men, seperti apa nanti makanannya men, kita akan coba lihat men. Nah men, nanti dulu. Nah men, mau tahu men apa yang akan kita lihat dan menu makanan apa saja nanti? Tentunya sebelumnya kita akan satu pantun pembuka dulu dari saya. Nah, ini bulan bukan sembarang bulan Mei kita ke Bogor. Kali ini kita jalan-jalan, bukan sembarang jalan-jalan, kita akan melihat siomay dan batagor. Nah, seperti apa men? Bagaimana rasanya? Yang jelas kita akan cari tahu men, mudah-mudahan dikasih gratis. Ayo Nyan, kita masuk, yuk. Edisi potret kali ini saya tidak perlu keliling ke Beijing untuk bisa membeli siomay. Saya cukup datang ke kawasan Mayang, kota Jambi, tepatnya di depan rumah dinas Wakil Wali Kota Jambi. Nanti dulu men, sebelum kita lihat apa saja menu yang ada di dalam atau bagaimana proses pembuatannya. Kebetulan sekarang kita sudah ada satu pelanggan yang datang, tadi kita akan coba tanya. Ya, Bang, bang, misi bang, boleh nanya bang? Ya, kita dari TVRI Jambi bang. Nah, kita lagi meliput tentang berbagai macam kuliner yang ada di Jambi, terutama ini ada siomay, nelayan atau batagor. Sebelumnya kita pengen tahu bang, sudah sering sini bang? Kalau ada sering, kalau lewat sering gitu, cuman baru ini kesini. Oh. Makanya saya mau nyoba gitu. Baru saya lihat ini. Baru lihat, untuk rasa belum tahu bang ya? Nah, mudah-mudahan nih, oke, ketagihan. Jadi lewat sini lewat ya bang ya? Ya saya kerja di sini. Oh, kerja di sini. Oh, rumah di mana tinggal bang? Saya di Simpangkawat. Oh, di Mangkawat. Kerja di sini. Ya. Tapi mampir sini. Saya nyari apa, saya lihat sebelah kanan ada siomay batagor gitu. Oh, yang kita coba bang. Beli berapa bang? Beli 2 bungkus. Kenapa ada 3 bang? Cuma ada apanya 2. Oh, cuma 2. Kalau 3 si konjo aku bang. Tidak men, kita lihat ternyata bapak ini tertarik pertama kali lewat di sini. Dia akan mencoba cita rasanya. Tentunya kita juga sudah sering mendengar kalau di sini untuk bumbunya bang, saya dengar bang ini memang beda dari yang lain. Kita pernah coba. Lewat banyak jualan apa, saya coba di sini aja lah. Karena tempatnya dan tuh apanya beda gitu ya kan. Oh ya, mudah-mudahan cukup strategis. Nah men, ternyata penampilan cukup menjadi perhatian men. Kita akan lihat nanti ke dalam bagaimana proses pembuatan. Ya bang, kita masuk dulu. Iya, lanjut. Nah men, kita lagi lihat-lihat nih men. Nih ibu, boleh digangguin kali ya? Oke, boleh digangguin kali ya, kita nanya. Ya halo, ini dengan ibu siapa nih bu? Ibu Ibu Rahma. Ini Ibu Ika, cantik-cantik ini, luar biasa. Kita ingin tahu nih, sudah ada yang pesan tadi ya. Itu pesan apa tadi Bu? Somai batagor campur. Oh, somai batagor campur. Campur apa nih Bu? Somai satu. Oh, dijadiin satu, bukan campur nasi ya? Oh, udah lah. Ini kita lagi ngapain ya Bu? Goreng. Ini goreng ya. Goreng ini biasanya berapa lama kita goreng nih? Berapa menit kak? Sebentar ya, sampai warnanya ini ya. Oke. Nah, men, kita akan lihat ibu ini bagaimana proses penyajiannya, memasaknya. Tapi jangan kita ganggu dulu, mungkin bisa kita lihat dulu yuk. Saya tunggu di situ bu ya. Nanti bisa dibungkusin ya. Oke. Men, kita tunggu di situ men. Yuk. Dalam masakan Indonesia terdapat berbagai jenis variasi siomay berdasarkan daging untuk isi, mulai dari siomay ikan tenggiri, ayam, udang, kepiting, ataupun campuran daging ayam dan udang.
sedangkan bahan untuk diisi campur dengan sagu atau tapioka. Di beberapa daerah, siomay tidak selalu dibungkus dengan kulit dari tepung terigu ataupun kulit pangsit. Nah men, tadi kita sudah melihat bagaimana penyajian di sini untuk salah satu pembeli di sini men. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu men, main selonong-selonong. Tapi yang jelas di sini ada yang punya atau yang mengelola ini men. Nah kita cari tahu, katanya ada di situ men. Kita lihat men. Tuh men, katanya ini big bossnya men. Ayo, ayo. Ya. Assalamualaikum Bang. Oke, apa kabar Bang? Iya nih sama Bang. Siapa Bang? Bang Denny ya? Bang Denny. Iya. Bang Denny, saya Iya. dengar kabar nih salah satu usaha yang kebetulan juga Abang yang ngelola. Iya. Nah, kita pengen tahu Bang, sudah untuk buka usaha ini sudah berapa lama Bang? Kalau untuk buka ini mungkin sekitar awal bulan Januari 2021 ya. Berarti Berkisar 4 bulan. 4 bulanan. Tapi bagaimana respon masyarakat Bang? Alhamdulillah selama 4 bulan itu dari awal bulan Januari penjualan cukup lumayan. Cukup Untuk lumayan. kedepannya mungkin kita akan meningkatkan lagi untuk produksi. Nah Bang, kita juga sudah pernah dengar nih Bang, siomay, batagor tuh di mana-mana, bahkan ada juga yang bawa pakai gerobak. Nah, bedanya apa Bang dengan siomay-siomay yang lain Bang? Kalau di sebenarnya sih siomay itu sama aja ikan. Cuman di sini kita menyediakan 2 konsep. Ya. Pertama sih ikan tenggiri dan ikan bandeng. Jadi untuk tenggiri itu kita porsikan itu untuk satu porsi 15.000. Kalau ikan bandeng satu porsinya 10.000. Oh, kalau beli-beli sekarang kan Ramadan Bang, mungkin ada diskon nggak Bang? Ada diskon mungkin atau ini harga khusus? Kalau harga khusus sih biasa kita ada promo mungkin. Oh, ada promo Ada ya? promo. Ada Kalau sebelumnya kita pernah promokan untuk di hari Sabtu, khusus di hari Sabtu Oh, hari itu kita Sabtu? 50% dari pembelian. Oh, Nah. kalau harga standarnya 15.000? 15.000 itu 7.500 Setiap satu? setiap hari Sabtu. Nah men, itu men, kalau ente punya pacar keluarga hari Sabtu bawa ke sini men, diskon 50%, mantap men. Tapi yang jelas bedanya siomay lain dengan batagor sini, mungkin pemiliknya lebih ganteng Bang ya. Soalnya jarinya men, oh men. Jarinya jempol semua men. Oke Bang, kita boleh nanti tanya-tanya ayo yang di dalam atau pengunjung lain. Sukses terus Bang ya, mudah-mudahan ini men menjadi salah satu inspirasi buat masyarakat Jambi bahwa berdagang itu tidak mesti mengeluh walaupun keadaan Covid, tapi kita tetap terus berusaha Bang Optimis ya. gitu. Optimis Bang ya. Oke, luar biasa. Ya Bang ya, kami sana dulu Bang ya. Oke, oke. Karena punyanya men. Bang ya? Oke. Ayo men, kita cari dulu pengunjung-pengunjung yang lain atau pendapat dari beberapa pembeli yang ada di sini men. Yuk. Siomay biasanya disajikan dengan beberapa jenis bahan pelengkap. Pelengkap siomay yang bisa disajikan antara lain telur ayam rebus dan sayuran seperti kentang, peria, dan kubis. Sebelum dihidangkan, biasanya siomay dan bahan pelengkapnya dikukus agar dapat disajikan dalam kondisi yang hangat. Ternyata makin sore menjelang buka puasa ataupun makin sore di sini mulai pengunjung ataupun pembeli mulai berdatangan nih. Kali ini kita akan tanya dulu. Oh Pak, misi Pak, kita dari TPRI Pak. Oh, boleh nanya-nanya dikit Pak? Oh Pak, ngadep Pak. Ngadep sini Pak, ngadep sini. Nah, ini Bapak siapa Pak? Devis. Pak Devis. Umur berapa Pak? 48. 40 cita-cita Pak. Wah, masih Oh, udah lagi ya? Udah Pak. Sudah siap Pak ya? Pak, saya itu ingin tahu Pak. Sudah sering beli atau berlangganan di sini Pak? lumayan lah. Sudah. Kenapa untuk buka? Kenapa kita lebih sering memilih siomay nelayan nih Pak? Rasanya lebih enak ya, beda dari yang lain ya. Kalau soal harga Pak? Merayat lah harganya. Harga merayat ya.
kayak pilkada Pak ya. Amin. Ya Pak, tes dulu Pak. Oke. Oh ini ya ini. Oke, makasih ya ternyata Bapak di sini sering men, ternyata memang di sini memiliki ciri khas dari rasa bumbu tersendiri. Mudah-mudahan ramai Pak ya. Jangan lupa ya Pak ya. Bisa mampir lagi sini Pak ya. Ya amin, amin. Lagi Pak. Ayo men kita lihat lagi bagaimana proses yang ada di dalam. Ya, peluang bisnis siomay ini memang masih cukup menjanjikan karena makanan ini sangat disukai oleh banyak masyarakat dari semua kalangan. Kita bisa menjumpai dengan mudah siomay ini seperti di warung makanan ataupun di tempat tongkrongan. Dengan banyaknya para penjual siomay membuat mereka harus berputar otak untuk membuat siomay yang dikelola tetap disukai. Ya, siomay ini dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, yaitu dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Nah men, sebelum siomay itu disajikan dalam bentuk di atas piring maupun dibungkus, ternyata ada proses lain yang membuat siomay itu bisa disajinya. Kebetulan saya masih dengan Ibu Ika. Ya Bu, kita pengen tahu Ibu, menu dari siomay atau batagor ini sebenarnya bentuknya seperti apa Bu? Nah, nih, itu seperti ini. Kita kan bisa di frozen. Ini kita untuk beli frozen juga bisa. Oh, nih. Jadi ini apa nih Bu? Siomay. Siomay ini dalam bentuk sudah itu. Oh, ini sudah sudah bentuk jadi. Iya. Cut. Ya, jadi itu sudah jadi dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa? Sudah diadon ya Bu, sudah dibentuk diadon. Nah kita pengen tahu nih bahan bakunya ini apa saja nih Bu ikan nih? Ini kita kan ada macam yang ini ikan tenggiri. Ikan tenggiri, terus sagu. Nah, terus itulah bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu rahasia. Iya. Bumbu rahasia. Terus kalau batagor yang kita pakai pangsit. Iya. Selain ikan tenggiri, kita juga ada ikan bandeng. Ikan bandeng dan tenggiri, berarti ciri khas di sini Mbak ya. Iya. Untuk harga nih lebih yang mahalan tenggiri. Tenggiri. Daripada bandeng. Betul-betul tenggiri kelas A ini kelas 1 nih Mbak ya. Benar. Ini kita ngolah sendiri tenggiri. Oh, bikin sendiri. Ngolah sendiri dari beli yang bukan jadi. Artinya ini kebetulan sudah jadi ya. Iya. Untuk proses pengadonan atau pembuatan hingga jadi ini makan waktu berapa lama nih? Sekitar lama juga lah ya, dari 1-2 jam lebih ya? 3 jam, 4 jam. 3 jam. Lama juga karena kita ngerok sendiri. Oh, cukup lama Mbak ya. Jadi kita kalau untuk sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan ini itu dalam satu penjualan tuh kita kira-kira berapa kilo ya? Kira-kira dia 3 minggu sekali. 4 kilo atau 5 kilo. 4 kilo sampai 5 kilo, Wah, luar biasa. Itu bisa berapa porsi itu Pak? Bisa 50 lebih. 50 lebih porsi. Nah, kita pengen tahu juga nih Bu Ika nih sebelum masuk nanti kita kalau biasa kita jualan itu kalau untuk hari biasa kita buka dari jam berapa sampai jam berapa? Ya. Kalau Ramadan sampai jam berapa? Kalau untuk hari biasa kita buka dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau untuk Ramadan ini kita buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Oke, nah men kalau untuk lebih puasnya nanti selepas Ramadan bisa dari pagi di Iya. sini sampai 9 malam udah buka Bu. Nah, kita boleh pingin tahu Bu bagaimana setelah ini dipesan atau bagaimana proses masaknya? Oke, kita mungkin bisa bawa Iya. men. Silakan men. Lihat men, itu Kita ambil yang banyak ini ya. juga itu bumbu-bumbunya men. Nih. Oke, yang ini ya. Iya. Ya. Jadi kita lihat bagaimana proses dari Bu Ika dan juga Mbak yang ada di dalam untuk pembuatannya men. Iya. Biar lembut. Tapi ini sudah sebenarnya udah masak, tapi biar hangat, biar lembut dikukus lagi. Karena ini kan kita kan masuk freezer, ini kan frozen. Iya. Nah, Jadi ini kalau dikukus nih kira-kira berapa lama makan? paling 3 menit. Oh 3 menit ya, Iya. cepat ya, cepat. Oh iya. Jadi kisah di sini khusus batagor dan siomay Iya, ya? 2 iya. menu itu saja ya? Iya.
Pilihan lokasi di kawasan Mayang Kota Jambi memang dirasa cukup strategis. Makanan siomay ini bukanlah makanan pokok, sehingga banyak orang yang membeli siomay untuk cemilan sebelum makan ataupun sesudah makan. Biasanya hanya digunakan sebagai pengganjal perut saat sedang kelaparan. Jadi, carilah lokasi yang sesuai untuk berjualan dan tempat yang terjangkau oleh para pembeli jika pemirsa di rumah ingin membuka usaha seperti ini. Nah men, seperti yang kita lihat tadi bagaimana proses pembuatannya, ternyata di kedai siomay nelayan ini atau juga kedai siomay Batagor di sini menyediakan 2 porsi men. Nah, yang pertama ini ada siomay dan yang kedua ini di sebelah kiri saya ini ada Batagor. Masing-masing ini tergantung harganya. Untuk tenggiri 15.000 dan untuk siomay yang ikan bandeng itu 10.000. Nah, untuk menu ini di hari biasa nanti bisa kita dapat itu setiap hari Sabtu ada diskon khusus katanya. Nah men, 50.000 men. Makanya men, untuk hari-hari biasa setiap Sabtu mulai kesini men buka itu setiap hari dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Tapi kalau bulan Ramadan kebetulan ini masih bulan puasa men, itu dari jam 3 sampai jam 9. Sebenarnya saya sudah mau nyoba men, tapi waktu buka masih sejam men, jadi agak rugi. Nah bisa kita lihat nih men, ini tekstur untuk kuahnya ini men agak sedikit kental juga, dan untuk tekstur dari siomaynya tersendiri ini ikan tenggiri ya men, ini nampak sekali agak lembut dan tidak terlalu kenyal. Ini gampang dipotong men. Nah ini gampang dipotong sekali, ini bisa kita lihat. Sebenarnya sih saya sudah pernah nih waktu itu mampir ke sini dan ditawarkan untuk mencicipi rasanya seperti apa. Ternyata memang untuk kualitas cita rasa dari banyak sekian siomay ataupun bumbu Batagor yang saya jumpai di Kota Jambi ini memang benar-benar beda men. Soalnya saya dengar untuk proses pembuatan atau mendapatkan cita rasa dari bumbu ini, si pemilik usaha dari kedai siomay Batagor nelayan ini betul-betul memberikan suatu proses pembelajaran atau mencari cita rasa bumbu ini jauh-jauh sampai belajar ke Bandung men. Nah bayangkan men, untuk cita rasa yang luar biasa kita tidak perlu ke Bandung, cukup di Simpang Mayang, tepatnya di depan kantor dinas wali kota Jambi men. Bisa kita cicipi, jangan lupa men, mampir, rugi kalau tidak. Ini saya mau makan men, tapi masih puasa nih men. Nah mantap kan men. Nah men, mungkin walaupun kita tidak bisa mencicipi secara langsung karena bulan Ramadan, tapi men, jangan takut men. Kita akan mencicipi ini selepas nanti beduk maghrib atau setelah buka bersama. Artinya rezeki anak soleh tidak kemana-mana. Akhir kata men, sampai di sini dulu jumpa kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di potret-potret selanjutnya. Dan untuk masyarakat Jambi, jangan lupa untuk mampir di sini. Satu pantun dulu penutup dari saya. Ke Kumpe beli kelapo, makan tenggiri sama bandeng. Nah, sampai dulu acara kita jumpa. Jangan lupa untuk mampir ke sini. Kita bareng-bareng. Mantap, men. Yuk, bungkus.